Halo, selamat siang para pecinta dunia otomotif dimanapun kalian berada. Kesempatan kali ini kami sedang berhadapan dengan salah satu alat ukur mekanik yang fungsinya adalah untuk mengukur diameter luar. Oke, sebelum saya sampaikan mengenai cara membaca hasil pengukuran menggunakan alat ukur ini, teman-teman harus tahu dulu ini adalah alat ukur mikrometer. Ya, ini adalah alat ukur mikrometer dan ini adalah media yang nanti akan kita gunakan untuk pengukuran, dan ini adalah alat tulis yang kita gunakan nanti untuk menuliskan hasil pengukuran, dan kertas ini untuk menuliskan hasilnya. Oke, sebelum saya menjelaskan cara pembacaan alat ukur mikrometer, saya jelaskan dulu bagian-bagian mikrometer ini ya. Oke, untuk bagian yang pertama di sini adalah anvil ya. Ada anvil yang ini posisi bergerak ya, ini maju dan mundur. Ya, ini berkaitan dengan skala timbel. Ya, jadi nanti skala timbel ini juga akan kita baca nih. Ada angka-angka yang berputar dan ada garis-garis vertikal yang menghadap ke atas tanpa ada nomornya. Ini adalah skala sleeve. Dan garis-garis di bawah ada nomornya, ada 0, 5, 10 dan seterusnya. Ini adalah garis skala utama, dan ini adalah lock clamp atau pengunci, dan ini adalah reset stopper. Nah, kalau kita putar ini menimbulkan bunyi seperti ini ya. Oke, jadi sebelum teman-teman membaca hasil pengukuran menggunakan alat ukur mikrometer, teman-teman harus mengetahui 3 skala. Yang pertama adalah skala utama. Nah, ini adalah skala utama nih. Yang kedua adalah skala sleeve, yang atas nih, garis-garis atas ini. Dan yang ketiga adalah skala sleeve. Ini bagian yang berputar ini ya, teman-teman. Oke, langsung saja kita akan mencoba untuk mengukur diameter luar sebuah bos. Oke, ini sebagai media ukur yang saya ambil ini adalah Bosch Shockbreaker. Oke, langsung saja kita praktekkan. Untuk mengetahui diameter bos ini kita menggunakan alat mikrometer. Ya, caranya kita putar bagian timbelnya atau melalui reset stopper ini kita putar ya. Setelah itu, nah, teman-teman meletakkan media yang akan diukur di antara anvil ini ya. Oke, setelah itu kita putar sampai dengan mentok atau sampai dengan bersinggungan dengan media yang diukur. Oke, pastikan media yang diukur ini tepat berada di bagian tengah alat ukur ya. Oke, setelah hampir mendekati ya, kita putar reset stoppernya. Oke, setelah terputar maka kita klem atau kita kunci lock clampnya seperti ini ya. Oke, setelah selesai pengukuran maka kita akan membaca hasil pengukuran menggunakan mikrometer. Oke, tadi saya menjelaskan bahwa untuk menentukan hasil pengukuran teman-teman harus mengetahui 3 skala. Yang pertama adalah skala utama. Yang kedua adalah skala sleeve. Dan yang ketiga adalah skala timbel. Oke, sebelum membaca hasil pengukuran teman-teman harus mengetahui terlebih dahulu rumus yang nanti akan kita gunakan dalam menentukan hasil pengukuran. Ya, rumusnya seperti apa? Rumusnya adalah seperti ini ya, teman-teman. Skala utama saya tulis SU. Nah, terus ditambah skala sleeve saya tulis SS, dan ditambah lagi dengan skala timbel saya tulis ST. Nah, ini adalah rumusnya. Nah, ini adalah rumus untuk menentukan hasil pengukuran mikrometer, begitu ya. Oke, terus
Setelah kita tahu rumusnya, maka kita akan memasukkan angka-angka yang didapat dari pengukuran tadi. Oke, yang pertama adalah skala utama. Skala utama, bagaimana mencari nilai skala utama? Untuk membaca atau mencari nilai skala utama, kita lihat pergerakan daripada timbel ini, daripada skala timbel. Oke, kalau teman-teman bisa membaca, di sini garis yang terlihat yang paling dekat dengan skala timbel itu adalah garis ke-14. Ya. Teman-teman bisa menghitung dari 0 sampai dengan garis yang paling ujung terlihat pada skala utama, itu adalah hasil ataupun angka pada skala utamanya. Oke, maka kita tulis berapa? 14 mm. Terus yang berikutnya, skala sleeve-nya. Skala sleeve-nya berapa? Ya, lalu selanjutnya mencari nilai skala sleeve. Nah, untuk mencari nilai skala sleeve berarti teman-teman semuanya melihat garis-garis yang ada di atas garis skala utama ini ya. Oke, untuk membaca nilai skala sleeve teman-teman harus paham ya, karena skala sleeve ini ada nilainya adalah setengah daripada skala utama ya. Garis skala sleeve ini terdapat pada setiap 1 mm itu terdapat garis skala sleeve. Nilainya berapa? Nilainya adalah 0,50. Saya tuliskan di sini. Nilai skala sleeve itu adalah 0,50 mm. Nah, ini menjadi kunci ya. Ya, ini adalah menjadi kunci. Nilai skala sleeve itu adalah 0,50 mm. Oke. Kapan skala sleeve itu punya nilai 0,50 mm? Dan nilai skala sleeve punya nilai 0,50 mm ketika garis yang paling ujung ya ini terlihat ya. Kembali lagi saya sampaikan, yang dimaksud garis yang paling ujung itu adalah garis tadi di awal saya menyampaikan setiap 1 mm pada garis skala utama itu ada garis skala sleeve yang nilainya adalah 0,50. Dan apabila garis skala sleeve yang paling ujung itu tidak terlihat, maka nilai skala sleeve-nya itu adalah 0 mm. Oke, ini kunci yang kedua. Skala sleeve punya nilai 0,50 apabila garis yang paling ujung ini di bagian sini itu terlihat. Ya, garis yang paling ujung sini terlihat ini ya. Kalau garis yang paling ujung itu tidak terlihat, maka nilainya 0. Begitu ya, teman-teman ya. Oke. Untuk memperjelas ya, garis yang paling ujung itu yang seperti apa? Ya, barangkali teman-teman belum paham. Jadi ketika di sini skala utamanya diketahui nilainya adalah 14 mm, maka garis skala sleeve di antara 14 dan 15 itu jika terlihat nilainya adalah 0,50. Sedangkan kalau garis di antara garis skala utama 14 dan 15 itu tidak terlihat, maka nilai skala sleeve-nya adalah 0. Begitu ya, teman-teman ya. Oke, karena garis skala sleeve ya di antara 14 dan 15 mm di sini itu terlihat, maka kita tulis garis skala sleeve-nya adalah 0,50 mm. Oke, kita sudah mencari tahu atau mengetahui dua skala ya. Yang pertama adalah skala utama dan skala sleeve. Nah, berikutnya adalah skala timbel. Bagaimana untuk mencari nilai skala timbel? Oke, di sini
di skala timbel itu adalah kelipatan 5 ya. Oke, kalau teman-teman bisa melihat di sini 0 ke atas itu 0, 5, 10 dan seterusnya. Kalau 0 ke bawah berarti 0,45. Artinya jumlah garis yang ada di skala timbel itu adalah 50 garis. Oke, saya ulangi, garis yang ada di skala timbel ini nilainya adalah 50 garis. Oke, kalau teman-teman bisa melihat di sini ya, garis pembagi antara skala utama dengan skala slave ini hampir sejajar dengan 0 ya, tetapi di sini belum ya. Oke, di sini belum, maka kita artikan berapa? Kita artikan jumlah garisnya setelah 45, kita di sini nih. Ya, sebelum satu garis sebelum 0 berarti 45, 46, 47, 48, 49. Maka jumlahnya adalah jumlah ataupun nilai skala timbelnya itu adalah 0,49 mm. Oke. Setelah kita ketahui semuanya pada skala yang tadi kita bahas, tinggal kita jumlahkan, teman-teman. Nah, di sini mau dijumlahkan susun ke bawah boleh, mau dijumlahkan susun mendatar juga boleh. Untuk mempermudah ya, kita jumlahkan sesuai dengan rumus yang kita tulis ya di sini ya. Kita masukkan. Skala utamanya adalah 14. Ditambah buka kurung, skala slave-nya adalah 0,50. Ditambah lagi skala timbelnya adalah 0,49. 0,49 tutup kurung. Oke, seperti ini. Ya, setelah kita susun seperti ini, kita jumlahkan. Ya, kita kerjakan dulu yang berada di dalam kurung ya, otomatis kita turunkan 14-nya. Nah, ditambahkan 0,50 ditambah 0,49 ya adalah 0,99 ya. Oke, 0,99. Oke, setelah seperti ini ya, kita jumlahkan 14 ditambahkan 0,99 adalah 14,99 mm. Oke, ini adalah hasil pengukuran diameter luar Bosch shockbreaker yang tadi kita praktekkan seperti ini ya. Oke, untuk teman-teman semuanya yang masih mempelajari pembacaan alat ukur mikrometer, semoga video yang saya buat ini bisa membantu. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya yang suka cara perawatan sepeda motor ya, ataupun pembacaan hasil pengukuran menggunakan alat ukur, silakan dibantu berkembang channel YouTube Garasiku. Dan yang sudah bergabung dengan channel YouTube Garasiku, saya sampaikan terima kasih, semoga bermanfaat. Salam hangat dari Garasiku. Terima kasih.